Autor POV. Krak. Gelas itu retak karena tekanan dari genggaman tangan Ares, pecahan itu melukai tangannya hingga mengeluarkan darah segar. Seolah mati rasa, genggaman itu malah semakin kuat membuat Sophie yang baru saja kembali dari toilet memekik. Tuan, tanganmu berdarah. Ares tersadar dari pandangannya pada pasangan di seberang sana. Menatap datar pada tangannya yang penuh sayatan serpihan kaca. Dia tidak merasakan apapun pada tangannya, melainkan merasakan sakit di tempat lain. Jantungnya serasa diremas. Tuan, Sophie kembali memanggil Ares yang masih diam saja, tidak menyahut. Ares melepas gelas itu hingga terjatuh ke lantai dan semakin hancur berantakan. Sophie mendekati Ares berusaha meraih tangannya yang terluka. Namun, di tepisnya, kita kembali ke rumah, ucapnya sebelum pergi meninggalkan Sophie lebih dulu. Wanita itu mengerit bingung, ada apa sebenarnya? Padahal tadi sebelum dirinya ke toilet Ares masih baik-baik saja. Perut wanita itu berbunyi karena lapar, Sophie mengusap perutnya yang buncit dengan masam. Maniknya tidak sengaja menangkap sosok yang tidak asing di seberang sana, tangannya mengepal karena tahu apa penyebab Ares berubah. Wanita sialan, makinya. Dia pun melihat pada seseorang yang sedang duduk bersamanya, Charles Scott. Pria itu sedang menggenggam tangan Elara dengan tatapan penuh cinta. Jika Elara dalam keadaan sendiri mungkin Sophie akan melabraknya atau mungkin berbuat nekat untuk menjambaknya. Tersenyumlah, karena sebentar lagi mungkin kau hanya bisa menangis, gumamnya dengan penuh kebencian. Sophie memilih pergi dan menghentak setiap langkahnya. Kediaman Ares Dawson Atmaja. Sophie menaiki anak tangga dengan terburu-buru, barusan Ares pulang lebih dulu meninggalkan dirinya hanya dengan sopir. Apa-apaan pria itu? Apa dia lupa jika membawaku ke restoran bersamanya? Sophie membuka pintu kamar, dilihatnya Ares yang baru saja selesai membalut lukanya. Mona menunduk melihat Sophie yang menatapnya tajam. Dengan isyarat Sophie menyuruh Mona meninggalkan kamar. Tuan, kenapa tidak menungguku? Biar aku yang mengobati lukamu, ucap Sophie lembut. Wanita itu duduk di samping Ares yang sedang menyender di nakas ranjang. Aku tidak apa-apa, Mona sudah membalutku. Ares menatap perut Sophie dan mengusapnya. Sophie yang diperlakukan seperti itu tersipu malu. Nyatanya, Ares tetap memperhatikannya. Pria itu begitu menyayangi jabang bayi di perutnya. Sophie menaruh tangannya di atas tangan Ares yang mengusap perutnya. Tangan yang terluka. Sophie tampak memikirkan sesuatu, dia pun akhirnya melontarkan kata yang selalu menghantuinya selama ini. Apakah Tuan masih memikirkan Elara? Ares terdiam, ia menarik tangannya lalu beranjak dari ranjang. Sophie tidak tahu jika Ares sedang berusaha mengalihkan pikirannya dari Elara, menepis rasa nyeri yang mengganggu dan tidak kunjung hilang, tapi, wanita itu malah mengingatkannya kembali pada kejadian yang belum lama disaksikannya. Elara yang mencium Charles, bersamaan itu desir aneh merayapi jantungnya. Sakit sekali. Sophie masih terdiam hingga Ares mengambil pakaian dari lemari dan berjalan menuju pintu kamar. Tuan, wanita itu mengejar Ares, menahan tangan Ares yang memegang pakaian tidur. Maaf, seharusnya aku tidak menyebut namanya lagi, cicitnya menyesal. Ares menatap datar pada Sophie, memindai wajah istrinya. Mengapa ia tidak merasakan apapun? Matanya jatuh kembali pada perut wanita itu. Sudah berapa bulan? 7 bulan, Tuan, Sophie berkata dengan antusias. 2 bulan lagi, anakku akan lahir. Dan kuharap kau bisa melunturkan rasa sakit ini, nak. Ares mengecup kening Sophie, mengusap pipi wanita itu. Istirahatlah, aku ada di ruang kerja jika kamu butuh sesuatu. Sophie mengangguk dan membiarkan Ares pergi dari kamarnya. Sophie berpikir untuk tidak memancing atau mengingatkan lagi Ares pada mantan istrinya. Dialah Nyonya Atmaja saat ini, tidak akan dia biarkan orang lain merebut tahtanya. Elara POV. Kediaman Satya Nasution. Charles mengantarku pulang ke rumah dengan mobilnya, membiarkan sopirku pergi tanpa penumpang. Entah apa yang akan dikatakan ayah, beliau pasti akan memarahi sopirku. Sudah sampai, Charles menyadarkanku dari lamunan. Ah, iya, terima kasih sudah mengantarku, jawabku kikuk. Kau melamun, memikirkan apa? Memikirkan sopirku yang kau suruh pulang. Kau memikirkan sopirmu. Beruntung sekali sopir itu dipikirkan olehmu, ucapan Charles membuatku geli. Apa seh? Aku memikirkan nasibnya di tangan ayah karena tidak pulang bersamaku, kilahku.
Lalu bagaimana dengan nasibku? Apa kau tidak tahu jika hal itu bisa membuat kita ketagihan, dan aku menahannya selama bersamamu? Aku mengerit bingung. Hal itu, ketagihan, apa maksudmu? Tanyaku dengan wajah polos. Bukankah kau lebih tahu? Kau kan yang mengambilnya dariku. Aku mulai mengerti maksud dari perkataan pria mesum ini. Aku menjadi salah tingkah, haruskah selalu membahas itu? Aku tidak tahu, aku melepaskan seatbeltku dengan tergesa. Aku pun hendak keluar mobil namun Charles menahanku. Kau begitu agresif saat makan malam tadi, kau harus bertanggung jawab, bisiknya. Mataku membulat mendapat serangan tiba-tiba. Charles mendaratkan bibirnya pada bibirku dan memangutnya dengan menggebu, aku kewalahan. Dia tidak membiarkan aku bernafas. Tangannya yang kekar mendekapku mengusap punggungku dengan lembut, aku yang sudah lama tidak disentuh langsung merasakan sesuatu yang basah di balik celanaku, aku terangsang. Charles, alih-alih melepaskan diri, tubuhku malah melakukan hal sebaliknya. Aku melingkarkan tanganku pada lehernya, mengejar bibirnya yang menghisapku. Charles tersenyum di balik ciumannya, aku bisa terlena jika ini berlangsung lebih lama lagi. Oh, Tuhan, jangan sampai sesuatu yang ku inginkan terjadi, batinku menjerit. Ketukan pada kaca mobil membuatku terhenyak dan berhasil mendorong tubuh Charles menjauh dariku. Aku hampir melompat ketika melihat kakakku melongok ke kaca mobil. Hei, kenapa tidak keluar? Januar berseru membuat jantungku hampir copot. Aku menahan tangan Charles yang hendak menurunkan kaca mobil. Tunggu dulu, aku segera merapikan rambutku yang berantakan, liseptikku yang melebar kemana-mana. Aku meringis melihatnya, Charles tersenyum lalu berbisik. Tenang saja, aku menggeleng hingga akhirnya dia menurunkan kaca mobil. Januar memicingkan mata memindai diriku yang menunduk. Aku segera keluar dari mobil dan berlari menghindari tatapan kakakku yang menyeringai. Kau apakan adikku? Jangan macam-macam jika tidak ingin jakarmu ku kebiri, ancam Januar. Charles meringis dan tersenyum manis, dia memberikan sebuah kotak pada Januar. Apa ini? Pura-pura tidak tahu, itu pajak lamaran. Tadi aku lupa memberikannya padamu, seloroh Charles. Januar membuka kotak itu lalu tersenyum sumringah, sebuah action figure Hatsune Miku Limited Edition. Dirangkulnya bahu Charles. Pajak diterima, sudah malam. Apa mau menginap di sini? Nanti saja, terima kasih untuk warningnya. Tadi hampir aku kebablasan, kekeh pria itu. Charles pun pamit, Januar melambaikan tangan pada mobil Charles yang pergi meninggalkan kediamannya. Aku bisa tidur nyenyak hari ini, ucapnya riang sambil memeluk kotak pemberian Charles, autor POV. Sebuah rekaman CCTV berputar menerangi ruangan gelap malam itu. Sudah 10x rekaman itu diputar, menyisakan perasaan mengganjal. Ares tidaklah buta, ia tahu jika Elara tidak melakukan hal yang dimaksudkan Sophie. Mendorongnya dari tangga. Semua itu memuluskan niatnya untuk menceraikan istrinya, karenanya pria itu diam. Namun semua rencananya berantakan setelah surat perceraian itu ditanda tangani Elara, dia tidak menyangka jika mantan istrinya itu akan menikah lagi. Bahkan dalam waktu dekat. Ia tahu sepenting apa Atmaja untuk Elara, sepenting apa posisi Nyonya Atmaja untuk wanita itu, hingga dia pikir tidak apa-apa menceraikan Elara, karena pasti wanita itu akan menunggunya untuk menjadikannya Nyonya Atmaja kembali. Tapi semua menguap begitu saja, ketika dengan lantang Elara mengumumkan rencana pernikahan keduanya dengan pria lain. Ares hanya menginginkan bayi itu, penerusnya, tanpa tahu jika Elara tersiksa dengan keegoisannya. Tanpa peduli jika telah melukai hati wanita yang selalu berjuang untuknya. Kenapa kau tidak mengerti? Gumamnya pada sebuah bingkai kecil yang dipegangnya. Bingkai yang menampilkan sosok Elara. Ares dengan harga dirinya yang begitu tinggi, dengan gengsinya yang merajai hingga sulit untuk pria itu mengakui kesalahan. Bahkan sulit untuk mengucapkan maaf. Keras hati, membuat di matanya hanya keputusannya lah yang benar. Dimasukkan kembali bingkai itu ke dalam laci meja kerjanya, beranjak dari kursi menuju balkon kamar. Alih-alih ingin menghangatkan tubuh dengan segelas wine, Ares malah membiarkan dirinya diterpa angin malam. Dinginnya tidak sedingin hatinya, beku seperti es. Suara dering ponsel menarik atensinya pada langit tanpa bintang, kelam bagai kubangan hitam. Menatap datar pada nama yang tertera di gawainya kemudian menggeser simbol hijau menerima panggilan itu.
Ares terdiam menyimak semua yang disampaikan seseorang di seberang sana hingga sambungan pun terputus. Dahinya mengerut memikirkan sesuatu sebelum dirinya kembali masuk ke dalam ruang kerjanya. Menyalakan laptop dan memeriksa email. Matanya menajam sesaat dengan rahang yang mengetat. Dia menutup laptop dengan kasar. Apa aku terlalu membebaskannya hingga dia lupa diri? Monolognya sambil mengepalkan tangan. Ares meraih ponselnya lalu menghubungi seseorang yang tadi menghubunginya. Selidiki dia, hanya itu yang pria itu katakan sebelum akhirnya ia memutuskan panggilan. Elara Pov, kediaman Satya Nasution. Aku memasuki kamar dengan tergesa membuat Martha yang melihatku menatap heran. Nyonya, Anda kenapa? Aku tersadar akan keberadaan Martha dan memilih menunduk. Aku tidak mau dia melihat penampilanku yang kacau. Aku tidak apa-apa, Martha, bisa tinggalkan aku sendiri. Nyonya yakin, aku berjalan membelakangi gadis itu dan mengangguk. Martha yang sadar akan sikap ganjilku memilih meninggalkan kamar, tapi sebelum itu dia mengingatkanku terlebih dahulu. Jika Nyonya butuh sesuatu, Nyonya bisa memanggilku. Aku menghela nafas lega setelah mendengar pintu kamarku tertutup. Aku melemparkan asal kuil titbak keranjang, melangkah menuju wastafel kamar mandi. Aku menatap diri yang sudah semrawut. Menggigiti kuku jari gelisah. Apa yang sudah aku lakukan? Aku dengan terang-terangan mencumbu Charles. Sepertinya aku sudah gila, aku terbawa suasana hingga terlena. Apakah aku masih sanggup untuk berpapasan dengan pria itu? Rasanya malu sekali, aku menciumnya di restoran dan tadi aku mengikuti permainannya tanpa menolak. Aku menjambak rambutku membuat penampilanku semakin mengerikan. Aku butuh berendam, tapi ini sudah tengah malam. Aku memilih hanya mencuci muka asal tanpa ritual perawatan dengan berbagai krim malam. Aku menelusup ke dalam selimut, mataku memandang ke arah guling yang kemudian berubah menjadi sosok Charles. Pria itu tersenyum dengan bertelanjang dada, memperlihatkan otot kekar menggoda. Aku tertegun hingga tanpa sadar aku menyentuhnya. Sosok itu menghilang, digantikan dengan penampakan guling putih tulang. Aku meremas guling itu sambil memejamkan mata. Pria itu sudah merusak otakku. Aku tidak bisa tidur, ARGGG. Autor Pov, kediaman Evans Scott. Hal yang serupa pun dialami oleh Charles. Pria itu sulit memejamkan matanya karena terus terbayang Elara yang mencumbunya. Wanita itu sudah membangunkan singa yang telah tertidur lama sekali. Tidak pernah Charles menginginkan seorang wanita seperti dirinya yang menginginkan Elara. Rasanya seperti 1 abad menunggu pernikahannya yang diundur hingga bulan depan. Charles benar-benar tidak sabar. Aku ingin segera memilikimu, Ara, gumamnya. Charles memeluk erat guling seolah itu Elara, mencium dan mendekapnya. Berharap jika dengan begitu, rindunya akan terobati. Tidak lama pria itu pun berkelana di dunia mimpi. Ternyata, pria itu bisa tertidur pulas juga. Bahkan mendengkur dengan keras. Berbanding terbalik dengan Elara yang masih terjaga dengan mata melotot sepanjang malam. Bagai lampu neon di pinggir jalan, terang benderang. Keesokan harinya Charles bangun dengan tubuh segar. Tidurnya sangat nyenyak membuatnya bersemangat. Rencananya, siang ini ia akan mengajak Aralun bersamanya. Berharap kejadian kemarin terulang lagi, wajah mesumnya tersenyum mengganggu Evans yang sedang sarapan pagi. Pria parubaya itu melempar 1 helai roti tawar ke wajah Charles. Kondisikan wajahmu, aku sampai tahu kau sedang memikirkan apa di pagi hari begini. Dasar cabul, geram Evans. Bibirnya menyeruput kopi buatan istrinya. Ayah, aku sudah mandi. Charles meraih helaian roti yang mengenai mukanya. Menaruhnya di piring dan mengolesinya dengan mentega. Aku tahu kau sudah mandi, aku bilang atur wajahmu agar aku tidak tahu apa yang kau pikirkan, teriaknya gemas. Memangnya aku memikirkan apa, ayah? Sesuatu yang seronok. Memang seronok, Charles memperagakan salah satu karakter animasi Upin Ipin. Dia melahap roti dengan taburan gula pasir. Dia tidak suka mesis, karena sering tertinggal di giginya. Seperti bocah saja. Kau ini, merusak selera makanku, sana pergi ke kantor. Usir Evans pada putera semata wayang yang membuatnya pening 7 keliling. Baik Kak Ross, dia berlari menghindari serangan Evans yang melemparnya dengan tongkat saktinya. Pria itu malah tergelak dan berlenggang pergi dengan hati riang. Widyawati datang menghampiri suaminya yang mengelus dada. Ada apa sih pagi-pagi udah ribut sekali? Evans menarik istrinya hingga duduk di pangkuannya.
Ayo kita buat anak, sayang. Dengan begitu aku bisa mengirim bocah itu ke panti asuhan. Widyawati hanya bisa menggeleng melihat ayah dan anak yang selalu tidak akur ini. Bagai anjing dan kucing. Ella Rapov, perusahaan Unilever. Aku datang dengan mata panda, tubuhku pegal dan aku menguap di sepanjang jalan. Semua ini karena aku kurang tidur. Aku melangkah gontai menuju lift ruanganku namun, suara seseorang menghentikan langkahku. Aku melihat ke arah suara. Nyonya, Sebastian. Pria itu menghampiri dan memelukku, aku yang belum mencerna situasi malah terdiam karena terkejut. Sebastian berbisik di sela pelukannya. Izinkan saya tinggal di sisi Anda, Nyonya. Aku mengerit mendengar ucapan Sebastian. Tolong, lepaskan calon istriku. Suara bariton yang ku kenal membuatku terperanjat. Aku mengurai pelukan dari Sebastian, aku menoleh pada orang yang berkata tadi. Wajahnya merah padam dengan matanya yang tajam. Aku menelan saliva dengan kasar. Charles, aku seperti orang yang ketahuan selingkuh. Padahal aku tidak melakukan apapun. Charles berjalan ke arahku dan membawaku ke dalam pelukannya. Aku mencium wangi parfum yang selalu dipakainya, membuat kepalaku pusing karena teringat kembali kejadian tadi malam. Bukan saatnya memikirkan itu, Ara. Aku berusaha melihat situasi aneh ini, Sebastian dan Charles yang saling melempar tatapan menusuk. Apa yang harus aku lakukan?